Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adem Fazli Velari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran Superbrain. Jadi pertama adalah latar belakang dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, tantangan yang dihadapi semakin beragam. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, beriman, dan bertakwa. Brain-based learning menawarkan solusi inovatif dengan mengoptimalkan cara kerja otak dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan serta pengembangan berbagai aspek kemampuan siswa secara menyeluruh. Berikutnya ada materi pengertian otak. Otak adalah massa jaringan saraf di dalam tengkorak yang berfungsi mengatur berbagai aspek tubuh seperti perilaku, metabolisme, pelepasan hormon, dan fungsi fisiologis lainnya. Otak memiliki triliunan sel saraf yang saling terhubung, yang membuatnya mampu melakukan fungsi luar biasa seperti berpikir, merencanakan, dan menciptakan. Setiap anak memiliki kepribadian, kemampuan, sifat, dan karakteristiknya. Brain-based learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Jadi, brain-based learning merupakan sebuah model pembelajaran siswa mengembangkan otaknya untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengembangkan suatu informasi yang diperolehnya. Lalu ada konsep model pembelajaran Superbrain. Model pembelajaran Superbrain menjelaskan tentang bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak, yaitu otak emosional, sosial, kognitif, kinestetik, dan reflektif dalam setiap kegiatan belajarnya. Oke, yang pertama ada otak emosional, berperan dalam membangkitkan hasrat belajar. Yang kedua ada otak sosial, membangun visi untuk melihat peluang. Lalu yang ketiga ada otak kognitif, menumbuhkan pengetahuan dan kecakapan. Lalu ada yang keempat, otak kinestetik, berperan dalam mendorong tindakan untuk mengubah mimpi atau ide menjadi kenyataan. Lalu yang kelima, otak reflektif, berperan dalam mendorong berpikir tingkat tinggi yang akan membuahkan kebijakan yang membuat seorang pembelajar mampu dan mau berpikir, yang sentiasa mengingat dan mengagungkan kebesaran Tuhannya. Lalu di sini ada struktur otak menurut McClellan. Proses evaluasi mengacu pada 3 bagian otak, yaitu ada otak besar yang memiliki fungsi utama untuk berbahasa, berpikir, belajar, merencanakan, menciptakan, dan memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada otak tengah, berfungsi untuk berinteraksi sosial, emosional, dan ingatan jangka panjang. Yang terakhir ada otak kecil, berfungsi untuk bereaksi naluriah, mengulang, mempertahankan diri, dan ritualis. Lalu ada manfaat tujuan model pembelajaran Superbrain. Model pembelajaran Superbrain menyatakan bahwa semua pengetahuan memiliki manfaatnya, sehingga pengalaman belajar dan membaca tidak perlu disesali. Lalu manfaat dan tujuan model pembelajaran Superbrain. Manfaatnya, pembelajaran efektif dan menyenangkan serta mengembangkan semua aspek kemampuan siswa. Lalu tujuannya, kompetensi akademis tinggi dan karakter kuat yang berbudi pekerti luhur. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pra-pemaparan, peta konsep dan tujuan pembelajaran. Ada yang kedua ada persiapan, mengaitkan materi dengan kejadian sehari-hari. Lalu yang ketiga ada inisiasi dan akuisisi, kerja kelompok dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang keempat ada elaborasi, menganalisis dan mendiskusikan strategi penyelesaian masalah. Lalu yang kelima ada inkubasi dan formasi memori, istirahat sambil mendengarkan musik. Lalu keenam, verifikasi, mengecek pemahaman dengan soal yang rumit. Lalu yang terakhir yang ketujuh ada perayaan dan integrasi, kesimpulan dan perayaan keberhasilan. Lalu berikutnya ada implementasi dalam PAI.
Implementasi model brain-based learning berbasis pendidikan agama Islam harus dirancang secara maksimal dengan memperhitungkan perubahan kognitif sikap dan perilaku pembelajaran. Pembelajaran berbasis kemampuan otak mempertimbangkan sifat alami otak manusia dan pengaruh lingkungan terhadap proses pembelajaran. Contohnya adalah materi fikih zakat dengan perhitungan zakat pertanian. Langkahnya masalah konkret yang melibatkan seluruh komponen otak dalam proses berpikir. Lalu ada strategi utama dalam implementasi brain-based learning: menciptakan lingkungan belajar yang menantang, membuat pembelajaran menyenangkan, dan menyediakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menciptakan lingkungan belajar yang menantang dan menyenangkan. Lalu yang kedua itu situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna. Lalu kekurangannya itu membutuhkan waktu dan fasilitas yang memadai. Lalu yang kedua biaya tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Oke, segitu materi kita. Lalu kesimpulannya ini, Super Brain adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih paralel dengan bagaimana otak belajar yang paling baik secara alami dengan didasarkan pada disiplin-disiplin ilmu syaraf, biologi, psikologi, pemahaman tentang hubungan antara pembelajaran dan otak. Kini mengantarkan kepada peran emosi, pola, pemaknaan, lingkungan ritme, tubuh, dan sikap, stres, trauma, penilaian, musik, gerakan, gender, dan pengayaan brain-based learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Oke, begitu guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.